Ternyata segini gaji dan tunjangan BPPK guru lebih besar dari ASN umumnya. Dikutip dari portal sulut.com edisi 18 Juli 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai Sabtu 17 Juli 2021 telah menerima 580.297 pelamar calon BPPK guru yang mendaftar melalui portal https://sscsn.bkn.go.id. Dari data tersebut nampak peminat BPPK guru cukup banyak. Diketahui guru selalu menjadi salah satu profesi idaman. Selain bagi mereka yang suka mengajar, guru juga memang mendapatkan perhatian lebih. Contohnya, guru ternyata mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari tunjangan yang diberikan kepada ASN pada umumnya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui besaran gaji PNS dan BPPK non-guru, serta BPPK guru saat ini. Besaran gaji PNS dan BPPK non-guru, serta BPPK guru adalah sama. Untuk kamu yang berstatus CPNS dan calon BPPK, maka akan mendapatkan gaji 80%. Setelah kamu mendapatkan SK PNS 100%, maka gaji baru menjadi full 100%. Pembayaran gaji untuk PNS dan BPPK non-guru serta BPPK guru diberikan berdasarkan pangkat dan golongan. Golongan 1 merupakan pangkat golongan CPNS terendah dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD sampai SMP. Lalu, golongan 2 memiliki kualifikasi lulusan SMA hingga D3. Untuk lulusan S1 atau setara D4 hingga S3 masuk dalam golongan 3, dan golongan 4 adalah puncak karir PNS. Dari golongan ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan ruang kerja yang terbagi atas A, B, C, dan D. Misalnya 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Tapi khusus untuk setiap golongan 4 ada 5 ruang, 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Golongan tersebut menjadi patokan besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS dan BPPK. Jika kamu baru diterima sebagai PNS dengan lulusan SMA sederajat, maka kamu akan masuk dalam golongan 2A. Setelah 4 tahun, kamu bisa mendapatkan kenaikan pangkat reguler bertahap menjadi 2B, 2C, dan 2D. Dan kamu bisa meniti karir hingga golongan 3. Meski begitu, kamu bisa melanjutkan perkuliahan untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi. Ijazah tersebut bisa dipakai untuk mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan nama kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan. Berikut gaji PNS dan BPPK non-guru serta BPPK guru sesuai golongan. 1. Golongan 1 atau lulusan SD dan SMP. 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500.
1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. 2. Golongan 2 lulusan SMA dan D3. 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. 2B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. 2C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 2D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. 3. Golongan 3 lulusan S1 sampai S3. 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. 4. Golongan 4. 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Selain gaji pokok, PNS dan PPK juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Tunjangan keluarga bagi PNS yang sudah berkeluarga, maka diberikan tunjangan suami atau istri, dan tunjangan anak maksimal 2 anak yang besarnya masing-masing adalah 10% dan 2% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan atau struktural diberikan bagi PNS yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan kerja. Besarnya tunjangan jabatan untuk eselon 4A adalah Rp540.000, eselon 3B Rp980.000, eselon 3A Rp1.260.000, dan eselon 2B Rp2.025.000, dan seterusnya. Tunjangan fungsional tertentu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Contohnya adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, arsiparis, dan lain-lain. Besarnya tunjangan berbeda-beda pada setiap jabatan, dibedakan berdasarkan keahlian dan keterampilan, dan diberikan berdasarkan SK pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, untuk guru dengan golongan 4 besarnya tunjangan adalah Rp389.000. Kemudian untuk perawat madya besarnya tunjangan adalah Rp850.000. Tunjangan fungsional umum diberikan kepada PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan atau struktural atau tunjangan fungsional tertentu. Besarnya tunjangan untuk golongan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah Rp175.000, Rp180.000, Rp185.000, dan Rp190.000. Tunjangan beras diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentuk in natura atau uang sebanyak 10 kg per orang. Dan untuk saat ini harga beras ditetapkan sebesar Rp7.242 per kilogram. Seorang PNS dengan menanggung suami atau istri dan 2 anak, maka besarnya tunjangan beras adalah Rp299.680 atau 4 jiwa kali 10 kali Rp7.242. Tunjangan pajak.
Sesuai peraturan yang berlaku tentang pajak penghasilan, maka penghasilan tetap PNS, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD akan dikenai PPh pasal 21 yang bersifat final. Artinya bahwa pajaknya dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan pajaknya ditanggung pemerintah. Dan untuk khusus guru yang berstatus PNS dan BPPK mendapatkan tunjangan tambahan berupa tunjangan profesi guru atau TPG atau sering disebut tunjangan sertifikasi. Namun tak semua guru bisa mendapatkan TPG. Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah mereka yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Besaran tunjangan guru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan khusus guru dan dosen, tunjangan profesi guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dalam pasal 1 ayat 4 diterangkan bahwa tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan sudah mengikuti sergur dan atas profesionalitasnya. Adapun TPG yang berstatus PNS ditetapkan 1 kali gaji pokok sesuai dengan golongannya. TPG diberikan terhitung mulai Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.